الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله آمنا بالله ورسول لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan di pagi yang penuh berkah ini. Hari ini bumi dan segenap muslim yang terpencar di seluruh dunia berada dalam keadaan khidmat khusyuk menyambut hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan kita semua umat Islam. Sembari mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dan melengkapi takbir kita dengan mengucapkan kalimatun thayyibah yang tadi kita ucapkan di selah-selah takbir kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Dan mari kita menyempurnakan kesyukuran kita dan zikir kita, takbir kita dengan mengucapkan salawat dan salam rindu kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tema khutbah Id ini adalah hari raya Idul Fitri, hari kesempurnaan kesucian seorang muslim. Allahu akbar walillahil hamd. Hari Idul Fitri terambil dari dua kata, Id dan Al-Fitr. Id dalam bahasa Arab terambil dari kata ada ya'udu, audan au idan. Artinya hari raya. Tetapi asal usul dari kata Id artinya kembali. Dan Al-Fitr terambil dari kata fatarah yang bermakna suci. Maka bisa bermakna hari raya Idul Fitri secara bahasa artinya kita kembali dalam keadaan suci lahir dan batin. Sementara orang Indonesia
menamakan Idul Fitri dengan lebaran berasal dari kata lebar. Apa yang lebar? Yaitu kita melebarkan dan melapangkan hati dan jiwa kita, saling memaafkan antara satu dengan lainnya. Di sisi lain, kita orang Sulawesi Selatan, terutama orang Makassar, menamakan hari lebaran ini, hari Idul Fitri ini dengan sebutan lapasa, yaitu sesuatu yang lepas. Kalau begitu, apa hikmah di balik penamaan tersebut? Apa yang lepas? Siapa yang lepas? Dan kenapa bisa kita terlepas dari gangguan dan godaan tersebut? Pertanyaan pertama, apa yang lepas? Maka jawabannya, di hari Idul Fitri ini kita lepas semua, kita lebaran semua, yaitu melepaskan sifat-sifat hawa nafsu kita, melepaskan sifat-sifat duniawi kita, egois kita, sehingga menjadi hati yang fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga kita termasuk orang-orang yang menang. Menang dari apa? Karena menang menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya hari raya Idul Fitri juga disebut dengan hari kemenangan. Menangnya kolbu dari hawa nafsu, menangnya ibadah kita dari duniawi, dan menangnya kita semua dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu Akbar, wallahu Akbar, walillahil hamd. Agama Islam adalah agama ampunan, agama kesucian lahir dan batin. Maka setidaknya kita memiliki 12 kesucian di hari Idul Fitri ini. Yang pertama, kita pada mulanya dari Islam ini, sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita terlebih dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk suci dari hadas kecil. Makanya untuk membersihkan hadas kecil itu, Islam mengajarkan kita berwudu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesucian yang kedua, dalam Islam kita diperintahkan selain suci dari hadas kecil, juga bersih, suci, tangkasa dari hadas besar. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita, Idul Fitri, Ramadan mengajarkan kita untuk mandi janabah, untuk menghilangkan hadas besar yang berada di tubuh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Islam juga memerintahkan kita suci dari najis. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk istinja, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, dalam Islam kita diperintahkan untuk suci dari dosa-dosa kecil. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istighfar, mohon ampun. Bahkan ada yang namanya salat taubat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, dalam Islam kita diperintahkan suci dari dosa-dosa besar. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, untuk bersegera minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keenam, dalam Islam kita diperintahkan untuk menyucikan harta kita. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang disampaikan, kita telah menunaikan yang namanya zakat mal, zakat harta. Itu untuk menyucikan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita semua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedikit lagi, yang ketujuh, dalam Islam kita diperintahkan untuk menyucikan jiwa kita. Oleh karena itu, kita juga diperintahkan oleh Allah sekali setahun untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah yang sebagaimana kita ketahui adalah rukun yang keempat dari 5 rukun Islam. Syahadat
salat, puasa, zakat. Dan yang kelima hanya bagi yang mampu. Apa artinya? Rukun pertama dan rukun keempat ini, baik kaya maupun miskin, baik tua maupun muda, bahkan bayi, ketika ia lahir di bulan Ramadan ini, maka dia juga wajib mensucikan jiwanya dengan zakat fitrah. Dan alhamdulillah, kita semua telah menunaikan ketujuh kesucian tersebut. Allahu Akbar, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedelapan, dalam Islam kita diperintahkan untuk menyucikan hati kita, sebagaimana ayat yang dibacakan imam kita di rakaat pertama salat Idul Fitri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya, kemudian dia berzikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, fasalla, kemudian kita tadi menunaikan ibadah salat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Islam kita diperintahkan juga untuk menyucikan perut kita ini. Oleh karena itu, kita diperintahkan selama sebulan penuh untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, dalam Islam kita diperintahkan menyucikan kesibukan kita, aktivitas kita yang mana banyak berkaitan tentang duniawi. Maka kita disunnahkan dalam Islam untuk beriktikaf, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan dalam Islam kita juga diperintahkan untuk menyucikan lisan kita. Oleh karena itu, di antaranya kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperbanyak berzikir dan bertadarrus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan terakhir, dalam Islam kita diperintahkan juga untuk menyucikan kesalahan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, kita diperintahkan 24 jam, apalagi di momen Idul Fitri ini, untuk saling memaafkan antara satu dengan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, inilah 12 kesucian dalam hari raya Idul Fitri ini. Dan tadi ketika kita menunaikan salat Idul Fitri, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita sudah telah lakukan, telah menambahkan 12 kali sebagaimana 12 kesucian tadi itu di Idul Fitri kita. 7 kali pada rakaat pertama takbir, dan 5 kali pada rakaat kedua takbir Allahu Akbar. Totalnya 12 tambahan takbir. Maka inilah 12 kesucian kita di hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kami menutup khutbah Idul Fitri ini, kami hanya ingin menyampaikan satu tambahan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan tentang bagaimana ampunan Allah kepada manusia pertama, kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya yang tercinta Siti Hawa alaihassalam. Sebagaimana yang ternukil dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, menurut Imam Al-Hakim, hadis ini sanadnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tarafa Adamul khati'a qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin ila akhiril hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sanad sahih ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya, yang menyampaikan kepada kita kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu alaihissalam diusir dan diturunkan dari surga. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu
Apa kisah dari Nabi Adam alaihissalam? Kenapa kakek kita dan nenek kita Siti Hawa diusir dari surga? Tapi bukan itu pembicaraan kita hari ini. Ketika itu Adam alaihissalam bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian ia berkata, as'alullah bihaqqi Muhammadin, ya Allah yang maha pencipta, yang maha penyayang, aku minta ampun kepadamu, aku meminta pertaubatanmu ya Allah dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi dan Allah bisa berinteraksi, berkomunikasi. Maka Allah mengajak Nabi Adam untuk berinteraksi sebelum menerima atau menolak taubat dari Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, Adam, kenapa engkau menyebutkan nama Muhammad dalam istighfarmu, dalam kesucianmu, dalam pertaubatanmu kepada aku? Catatan saya Adam, aku belum mengajarkan nama Muhammad kepadamu. Walaupun dalam surah Al-Baqarah juz pertama Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a, Allah sudah mengajari semua nama, tapi kecuali ada satu nama yang belum Allah ajarkan kepada Adam ketika itu. Nama itu adalah Muhammad. Adam, sebelum saya memaafkan ampunan dosaku kepadamu ini, Adam, saya ingin bertanya, kenapa engkau mengetahui kata Muhammad? Saya belum ajar, saya belum jelaskan siapa ini Muhammad. Apakah ini Muhammad manusia, malaikat atau apa dan belum Adam, belum sampai pembahasan kita di kelas, belum. Tetapi Adam, saya ingin bertanya untuk kedua kalinya, siapa yang mengajari kata Muhammad kepadamu? Apa kata Adam? Lamma, ketika engkau menciptakanku ya Allah dalam keadaan terbaring, mataku melihat ke arasy, ra'aitu fi awaminil kharsh, aku melihat di atap arasy itu tertulis kalimat yang aku ketika itu belum tahu dan sekarang sudah aku bisa baca dan sudah pahami. Kalimat itu bercahaya, bertuliskan emas dan bergelimau, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat ini jamaah, sengaja tidak sengaja sama dengan mimbar kita. Di bawahnya lagi masih tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan di atas juga masih tertulis kalimat yang sama di atap arasy, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan saya sangat senang khutbah di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, cahaya la ilaha illallah itu gemilau, glowingnya, gemilaunya ada di atas kita, tertulis dengan kaligrafi yang bercahaya di atas mihrab imam kita, di atas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sengaja tidak sengaja tema khutbah ini sama dengan ukiran indah di masjid kita dan di mimbar yang kita pakai sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adam melanjutkan, ya Allah, aku tahu siapa itu Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya belum tahu ya Allah, saya belum tahu. Tapi Muhammad ini pore, hebat ki. Kenapa? Cuma Muhammad yang bergandengan dengan namamu ya Allah, bukan namaku, bukan Jibril, bukan Mikail, apalagi iblis laknatullah alaihi, bukan. Tetapi cuma Muhammad. Maka walaupun engkau belum mengajari aku ya Allah, saya hanya punya otak, punya akal dan punya pemikiran. Pasti ini adalah makhlukmu yang terbaik, the best of the best, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cuma dia yang bergandengan dengan indah namamu, la ilaha illallah Allahu Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di hadapan Adam? Cocok ya Adam, betul Adam, betul. Ini mi Muhammad, hambaku yang paling aku cintai. Adam, dengarkan baik-baik Adam. Kita semua adalah anak cucu Adam. Dengarkan baik-baik Adam. Apa kata Allah?
Muhammad juga sangat mencintaiku melebihi istrinya, anaknya, hartanya dan segala yang apa dimiliki. Saya suka diingat di setiap hembusan nafasnya dan di setiap detak jantungnya terukir namaku Allahu 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 di dada Muhammad selalu dan selalu. Maka aku juga mencintainya. Oleh karena itu Adam, saya tidak ingin melihat masa lalu Anda, tetapi engkau menyebutkan namanya Muhammad, kekasihku. Kalau begitu, mulai hari ini ku ampuni semua kekeliruan dan kesalahanmu dan catatan saya. Ini bonus bagi kita semua. Mohon didengarkan baik-baik. Maka Allah berfirman sebagaimana hadis qudsi dari riwayat Al-Hakim tersebut. Hadis sahih ini kita mendapatkan kabar gembira jamaah. Apa itu? Siapa Adam, anakmu, cucumu dan keturunanmu para pendosa ini, kita semua yang para pendosa ini, ketika minta ampun kepada Allah sambil menyebutkan nama Muhammad, bersalawat istighfarnya, ku ampuni dengan cepat segala dosa-dosanya. Wala ubali, saya tidak peduli seberapa dosa-dosanya, tetapi ketika dia beristighfar kepadaku, maka dia ku ampuni dosa-dosanya. Makanya di masjid kita ini, ketika kita istighfar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, maka di lain saat kita menambahkan istighfar kita, Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa nabina wa maulana Muhammad. Kenapa kebiasaan ini kita lakukan? Setelah istighfar bersalawat, ternyata dalilnya adalah riwayat sahih dari Al-Hakim An-Naisaburi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan terakhir, hari raya Idul Fitri adalah hari raya saling maaf memaafkan. Marilah kita saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Semua yang hadir ini pasti memiliki orang tua. Tidak semua yang hadir ini memiliki istri atau memiliki suami, memiliki anak. Tidak semua memiliki saudara. Tetapi semua yang hadir ini pasti memiliki yang namanya orang tua. Maka di hari raya Idul Fitri ini, mari kita mengunjungi orang tua kita masing-masing, ataupun menziarahi makam-makam orang tua kita semua. Kita tidak usah mendengarkan ada golongan di samping kita di luar sana yang mengatakan ziarah kubur itu haram. Tapi ingat, ziarah kubur itu ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kunjungi, ziarahi orang-orang tua kita, kakek kita setelah Raya Idul Fitri ini, baik sebentar, esok ataupun lusa. Kenapa? Mereka lah yang paling berjasa kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari khutbah Idul Fitri yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama bersyukur atas kesucian yang Allah berikan kepada kita ini. Dan yang kedua, mari kita sama-sama menjaga kesucian ini. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawa, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وارض على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.